Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar session Indonesia Virtual Career Fair 2020, hari pertama, sesi kedua, yang tentunya dengan bangga dipersembahkan oleh Ready Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih, sudah ada kurang lebih 100 peserta webinar yang telah mendaftar dan telah bergabung pada sore hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Terima kasih telah bergabung pada webinar sesi kedua sore hari ini, yaitu dengan tema Synergistic Action to Ensure Your Bright Future bersama Bank Muamalat. Perkenalkan, saya Irasya Putri. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu webinar ini hingga 1 jam ke depan. Kita akan segera mulai berbincang dan berdiskusi dengan narasumber kita yang juga sudah hadir pada sore hari ini dan pastinya sudah expert di bidangnya dan tentu saja sudah Anda nanti-nantikan untuk sharing knowledge-nya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu yuk narasumber kita yang sudah hadir sore hari ini, yaitu Bapak Anton Hendrianto. Beliau selaku Head of People Development and Culture Bank Muamalat. Selamat sore Pak Anton. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Saya lagi di Bukit Tinggi, jadi saya lagi menikmati pegunungan Bukit Tinggi. Wow, saya Masya Allah. Masya Allah. Ya, Pak. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pada webinar sore hari ini, serta kepada seluruh peserta webinar yang juga telah bergabung. Sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan sedikit nih mengenai synergetic action to ensure your bright future bersama Bank Muamalat. Ya, masa depan yang cerah tentu menjadi impian semua orang. Menginginkan masa depan yang sesuai dengan rencana di dalam hidupnya, terdapat keberhasilan untuk mencapai cita-cita dalam hidup. Nah, membuat masa depan yang cerah itu merupakan butuh sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Nah, untuk pemaparan lebih jelas tentang synergetic action to ensure your bright future, langsung saja kita dengarkan pembahasan lebih lanjut dari narasumber kita, yaitu Bapak Anton Hendrianto, selaku Head of People Development and Culture, Bank Muamalat. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Anton. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Mbak Ira. Thank you sudah mengantarkan materi saya. Oke, saya mulai aja teman-teman. Tadi betul yang tadi disampaikan adalah Indonesia Maju. Tentu saja untuk maju ini harus ada satu sinergi, ya action, ya satu sinergi yang memang betul-betul kita lakukan secara bersama. Sinergi itu kan merupakan kolaborasi. Tentu saja bagaimana proses kolaborasi itu baru akan terjadi jika ada komunikasi. Nah, ini adalah satu komunikasi dari kami, dari Bank Muamalat Indonesia, untuk mengajak seluruh elemen yang ada untuk berkolaborasi, sehingga membuat satu sinergi. Nah, setelah itu apa? Tujuan kita adalah Bank Muamalat Indonesia pada khususnya, yaitu adalah memastikan your bright future. Jadi betul-betul kita punya keinginan yang kuat adalah bagaimana membuat future yang bright buat teman-teman. Nah, gimana caranya? Adalah tak kenal maka tak sayang. Ini adalah sekelumit mengenai saya sendiri gitu ya. Saya udah 18 tahun kurang lebih ada di perbankan ya. Tentu saja di 3 tahun terakhir saya dari Bank Muamalat Indonesia. Sebelumnya saya ada di bank konvensional. Jadi saya sudah merasakan dari bank asing, bank lokal, kemudian bank syariah. Insya Allah itu ada saling melengkapi dari seluruh pengalaman saya ada di perbankan. Ya, saya sekarang adalah sebagai Head of People Development and Culture di Bank Muamalat Indonesia, sekaligus sebagai Executive Director untuk Muamalat Institute. Ya, teman-teman bisa baca di situ ada beberapa pencapaian yang saya dapatkan dan juga tim saya dapatkan. Saya juga cukup senang belajar, jadi terus belajar untuk membuat Indonesia lebih maju. Itu adalah merupakan yang tadi disampaikan sama Mas Rio juga. Jadi belajar tanpa henti untuk kita lebih baik. Nah, ini yang saya pengen sampaikan teman-teman adalah opportunity. Ini adalah merupakan fakta terbaru dari Indonesia. Islamic itu seperti apa sih sebenarnya? Global Islamic Economy Indicator
itu menyatakan Indonesia baru naik peringkat dari 4 tahun yang lalu, dari peringkat 5 ke peringkat 4. Tapi kalau teman-teman lihat di sini adalah peringkat 1 adalah peringkat yang di mana negara tetangga, yang size negaranya jauh lebih kecil, kemudian setelah opportunity-nya jauh lebih kecil, tapi mereka mendapatkan rank lebih tinggi. Mereka dari seluruh indikator yang ada, dari seluruh elemen yang ada, mulai dari halal food ya sampai dengan media recreation, kalau teman-teman lihat di slide saya itu, teman-teman lihat Malaysia selalu ada di peringkat pertama ataupun ada di start. Dan Indonesia tidak ada satupun ada di peringkat pertama. Nah, ini adalah tantangan. Ya, sekaligus merupakan opportunity. Karena saya sangat bahwa yang namanya peluang ya atau opportunity itu didapatkan ya memang karena ada kesempatan. Sehingga teman-teman lihat deh, kesempatannya begitu luas terbuka. Di Indonesia itu yang namanya Islamic industry itu sangat berprospek sangat luar biasa, sehingga perlu orang yang siap, ya perlu orang yang mumpuni untuk juga bisa mendorong ekonomi Indonesia khususnya di Islamic business untuk jauh lebih berkembang lagi. Jadi ini jangan lihat sebagai ancaman, jangan lihat ini sebagai threat, tapi anggap ini adalah sebagai sebuah tantangan. Ke depan masih panjang, masih jauh, kemungkinan berkembang sangat tinggi. Kalau kita lihat fakta yang lain juga dari sisi ekonomi, ya atau dari sisi khususnya perbankan, kita lihat adalah perbankan syariah di Indonesia itu market share-nya hanya 6%. Which is masih sangat jauh, which is masih sangat bisa dikembangkan. Berarti apa? 94% yang lainnya adalah dikuasai oleh bank konven. Sehingga teman-teman adalah lihat opportunity begitu besar. Dan yang namanya bank adalah menjadi pilar utama atau sokoguru utama dalam peningkatan sebuah ekonomi sebuah negara. Sehingga kalau teman-teman lihat kalau ekonomi tumbuh, di halal industri tumbuh, maka bank syariah pun akan tumbuh insya Allah. Nah kalau tumbuh berarti adalah menjadi opportunity. Nah kalau teman-teman lihat dari sisi global sendiri, sebelum pandemi dinyatakan bahwa semua indikator Islamik itu meningkat. Ya semua halal industri itu meningkat. Yang tadi saya sebutkan sesuai dengan survei yang pada slide sebelumnya. Itu selalu melihat adanya peningkatan sebelum ada pandemi. Kita lihat adalah pandemi kita hitung atau kita tidak bisa hitung ya pada tahun 2020 ini atau 2021 awal, tapi saya yakin adalah opportunity tetap begitu besar. Ya, ada delay sedikit dan itu tidak menghantam saja di Islamic industri, tapi di seluruh industri yang ada. Nah, fakta yang lain adalah saya coba melihat adalah teman-teman adalah fakta di pertumbuhan ekonomi kita. Ya, tahun 2020 tentu saja kita ada kontraksi, kita negatif, sampai dengan akhir tahun mungkin kita akan minus antara 0,6 sampai dengan 1,7, tergantung kita bagaimana kita recover. Ya, tapi tahun 2021 pasca pandemi, kalaupun kita udah recover atau kita harus along sama pandemi, kita akan tumbuh di 4,5 sampai dengan 5,5. Which is kalau teman-teman lihat dalam 5 tahun, dalam 7 tahun terakhir memang kita punya pertumbuhan ekonomi kurang lebih antara 4 sampai dengan 5% plus. Nah, ini yang membuat adalah opportunity kembali. Once dia bounce back, maka akan kembali. Dalam masa pandemi pun sebenarnya aset daripada bank syariah pun tumbuh. Ya, tumbuh menjadi lebih besar dan kemudian masuk ke 6%. Justru di saat pandemi kita akan ada di 6%. Sebelum pandemi kita ada di 5%. Mbak Ira, apakah terdengar suara saya, Mbak Ira? Sorry. Oke, good. Ya, kemudian kalau kita lihat adalah indikator-indikator dasar perbankan. Ya, mulai dari total aset, kemudian capital adequacy ratio, return on asset, kemudian non-performing financing atau orang bilang adalah non-performing loan gitu ya, kalau teman-teman lebih familiar gitu ya. Kalau kita lihat indikatornya memang kecenderungan ada yang naik, ada yang flattening dan sebagainya, tapi indikator yang sangat baik. Nah, kalau kita lihat lagi, opportunity-nya ada lagi outlook dari perbankan syariah di tahun 2021. Kalau kita lihat ada 3 bank yang akan merger, which is teman-teman bisa lihat itu merupakan opportunity. Buat kami pun di bank muamalah yang tidak merger ya atau tidak ada dalam 3 bank itu, ini adalah merupakan opportunity. Karena ada 3 bank yang akan menjadi lokomotif, akan menjadi bank yang menjadi kereta pendorong gitu ya, atau lokomotif pendorong atau penarik daripada gerbong-gerbong yang lainnya, yang insya Allah bank muamalat adalah gerbong pertama setelah 3 bank yang merger akan menjadi bank yang sangat besar.
Kemudian kita lihat adalah digitalisasi, jangan pernah melupakan bagaimana kita menjadi seorang yang lebih digital. Kenapa? Akan ada satu bank umum syariah yang akan melakukan full digital dengan penerapan big data. Nah, ini sangat kekinian. Ya, bank syariah itu dikenal dengan tradisionalnya, tapi ada satu bank umum syariah yang siap-siap untuk lakukan akuisisi dengan digital. Kemudian setelah itu apa? Pada UUS ya, atau unit usaha syariah, jadi masih berafiliasi ya dengan bank konven, itu asetnya akan ada tiga bank UUS yang asetnya adalah 20% dari total aset induknya. Sehingga tiga bank itu sudah siap untuk melakukan proses spin off atau mereka berdiri sendiri. Nah, ini yang teman-teman ada lihat adalah apa? Opportunity. Kenapa? Perkembangan bisnis yang baik. Berarti apa? Kalaupun Anda mau bekerja di bank syariah, ya, itu ada sangat tepat, pilihan yang sangat tepat. Karena saya selalu yakin bahwa kalau Anda datang masuk ke satu industri yang sedang tumbuh dan berkembang, saya yakin Anda akan ikut tumbuh dan berkembang secara proper. Kemudian konversi bank umum syariah. Dua bank akan konversi ya menjadi BUS. Ya, ini akan Anda lihat nih. Kemudian satu bank konversi, bank nasional ya yang akan konversi dari bank konven menjadi bank syariah, kemudian digabungkan dengan BUS yang lain. Nah, ini akan menjadi satu bank yang akan sangat besar. Again and over again adalah opportunity. Ini yang teman-teman adalah Pak Anton, mohon maaf saya interupsi, Pak. Bapak videonya nggak muncul, Pak, hanya slide-nya aja yang terlihat di layar. Nah, itu dia nggak apa-apalah ya. Jadi saya nanti mudah-mudahan recover saya daripada baik, ini nggak apa-apa Mbak Baira ya. Oke, saya tetap insya Allah walaupun secara goib gitu ya, insya Allah saya tetap antusias dalam menjelaskannya. Ya, oke, mohon maaf saya nggak tahu ini ada masalah apa gitu ya. Iya, silakan dilanjutkan. Oke, good. Nah, kalau kita lihat lagi teman-teman, opportunity itu atau fakta-fakta tadi juga kita lihat dengan opportunity yang ada. Kalau key goals yang Anda lihat dari sebelah kiri daripada presentasi saya, ya atau sebelah kanan dari layar teman-teman. Kalau kita lihat di sini apa? Bahwa kekurangan daripada industri syariah sekarang adalah pipeline dari talentnya. Jadi kemarin saya baru diskusi dengan beberapa Islamic University. Mereka menyatakan apa? Menyatakan bahwa hanya 10% lulusan mereka diserap di dunia tenaga kerja syariah. Nah, ini merupakan sebuah tantangan juga. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa dunia syariah pun tidak hanya melihat bahwa kesamaan platform atau kesamaan identitas, tapi juga harus didorong dengan kapabilitas, kompetensi yang mumpuni. Nah, kalau kita lihat dengan apa kompetensi, yaitu adalah Youth Development Index. Saya yakin di sini semuanya youth, ya, atau hatinya yang youth, ya, atau jiwanya yang youth. Kalau dalam Youth Development Index, kita lihat ada 4 indikator utama, yaitu adalah education, sama dengan Sustainable Development Goals, gitu ya, atau SDG yang ramai diperbincangkan pada debat Pilpres kemarin, gitu ya. Education, quality of education menjadi penting. Kemudian apa? Employment and opportunity. Nah, inilah tugasnya kami, Bank Syariah, Bank Muamalat Indonesia, membuat apa? Employment and opportunity, peluang untuk teman-teman bisa berkarya, bisa berkontribusi dengan baik. Kemudian apa? Participation and engagement. Dalam sebuah peningkatan kualitas anak muda di Indonesia, ya kita juga butuh partisipasi dan engagement dari apa? Dari seluruh stakeholder yang ada. Dan tentu saja yang terakhir adalah health and well-being. Nah, ini tentu saja dalam kondisi yang seperti ini sangat dibutuhkan health and well-being. Nah, kalau kita lihat di survei terakhir di 5 tahun yang lalu, peringkat Indonesia cukup menggelepar dan tidak belum beranjak juga, bahwa Indonesia itu masih jauh di bawah negara-negara yang lebih settle. Kita nggak usah bandingkan Singapura, Malaysia dan juga Brunei ya, karena mereka ada di peringkat yang lebih tinggi dari kita. Tapi kalau kita lihat Youth Development Index Vietnam dan Filipina justru ada di atas Indonesia dan bahkan kita di bawah rata-rata ASEAN. Nah, ini merupakan satu tantangan buat kita bersama, teman-teman, untuk bagaimana sebenarnya kita mengembangkan diri. Jadi jangan sampai kita lihat adalah apa? Kenapa saya nggak punya opportunity? Ya karena saya belum kompeten. Bagaimana kita untuk bisa compete gitu ya? Ya kita harus punya satu keunikan atau kita punya satu kompetensi dasar. Nah, ini merupakan satu peluang yang sangat besar untuk kita tumbuh. Nah, ternyata apa? Kalau kita lihat teman-teman adalah satu vision dari sinergi kita adalah sebenarnya Mbak Ira dan teman-teman semuanya ada satu yang missing link, yaitu apa? Sinergi antara industri dan juga university. Nah, ini yang sedang kita tautkan, kaitkan, sehingga kita buat satu bridging
ya satu bridge gitu ya antara industri dan juga university. Insya Allah disinilah ikhtiar daripada Bank Muamalat Indonesia dan juga insya Allah bekerja sama dengan Ready saat ini adalah menyadarkan seluruh pihak. Makanya judulnya di awal adalah sinergetik, karena memang harus bersinergi. Kalau nggak ada sinergi, kita nggak akan bisa mendorong Indonesia untuk lebih maju. Nah, ini sebuah pertanyaan yang teman-teman harus camkan dalam diri sendiri. Kita hidup itu adalah hanya untuk hidup atau hanya kita akan leading our life? Karena jangan sampai nanti kita apa? Tahun pertama kita jadi seorang customer service, tahun kedua kita jadi customer service, tahun ketiga jadi customer service, then expired. Nah, kita harus tahu kita mau kemana, maju, harus berkarya, sampai kita bisa bilang bahwa kita bisa buat apa, kita mau jadi apa. Nah, itu satu pertanyaan, teman-teman. Kenapa? Future itu menunggu teman-teman. Future itu akan menunggu. Tapi tentu saja menunggu orang yang siap, menunggu orang yang betul-betul kompeten, menunggu industri yang saling bersinergi satu dengan yang lain. Nah, itu adalah menjadi katalisatornya. Nah, ini teman-teman adalah jangan sampai kita begging terhadap satu posisi, tapi bagaimana kita kejar posisi tersebut. Jadi itulah yang saya sadarkan ke beberapa Islamic University. Kenapa? Ini satu pernyataan yang atas jawaban tadi, yaitu adalah masih oke? Yaitu adalah satu jawaban adalah, yaitu adalah apa, teman-teman? Ya, burning question tadi adalah apa? Karena kita pengen membuat kita punya better future. Kita pengen membuat sebuah future yang lebih baik. Karena tadi adalah your bright future. Anda lihat di situ ada gambar, ada matahari, ada bumi. Siapapun yang akan mendapatkan bright future itu adalah orang yang menjemputnya. Jadi jangan sampai kita adalah apa? Matahari juga pasti akan menyinari semua orang. Tentu saja, ya. Tapi insya Allah siapapun yang akan tersinari lebih, ya, itu akan orang yang memang memiliki desire untuk membuat better future. Jadi Anda, kalau Anda menjadi pegawai, jadilah pegawai yang terbaik. Siapkan kompetensi, set of skill, set of knowledge yang cukup. Kemudian kalau Anda menjadi seorang pebisnis, siapkan kompetensi Anda. Dan tentu saja Bank Muamalat Indonesia siap untuk juga hadir mendorong itu. Dan satu anak usahanya, which is Muamalat Institute pun juga siap untuk insya Allah mendorong bagaimana teman-teman semakin kompeten. Nah, ini adalah syariah industri itu sendiri. Ya, teman-teman kalau lihat di sini ada beberapa hal yang saya dorong ke teman-teman saya di syariah. Ini adalah saya coba buat adalah bagaimana sebenarnya syariah industry direction itu kemana. Tentu saja kita harus bermain pada identity. Ya, karena syariah itu dia identitas, the way of life. Ya, cara bermuamalah tidak hanya untuk orang Islam. Tentu setelah itu adalah sinergi, nggak akan bisa membuat satu ekosistem ya kalau kita tidak bersinergi. Kemudian dalam enabler, siapa yang akan bisa men-enabling ini? Adalah yang nomor 2, yaitu apalah? High skill human capital resources. Jadi tentu saja di sini adalah teman-teman di sini siapkan diri Anda untuk membangun ekonomi syariah yang masih kecil, dan tapi harus kita berpikir besar karena insya Allah Islamic banking atau halal industri akan menjadi besar. Nah, di Bank Muamalat Indonesia sendiri, kita ini pengen sekali building resilient dan kemudian adaptable generation. Kenapa kita bilang resilient? Karena di saat ke depan dan adaptif, situasi kondisi kita akan semakin VUCA, semakin volatility, uncertainty, ya kemudian kompleks, ya complexity, kemudian juga ambiguity. Nah, kalau kita lihat adalah semakin uncertain, semua tidak menentu. Ke depan siapa yang bisa memprediksi? Semakin tidak menentu. Nah, kita butuh orang-orang yang bisa punya jiwa resilient. Begitu jatuh, dia bangun kembali. Seperti iklannya Ready tadi, ya. Dia begitu kena pandemi, tapi bagaimana dia punya jiwa yang kuat untuk bounce back. Adaptif. Karena di saat yang seperti ini bukan orang yang paling kuat atau perusahaan yang paling kuat yang bisa bertahan, tapi perusahaan yang adaptif lah yang bisa bertahan. Tentu saja harus memiliki orang-orang yang adaptable juga dengan kondisi. Nah, dari sini kita terus terang pengen yaitu apa? Empowering generation. Dengan apa? Generasi yang lebih produktif. Think tank, ya, influential. Bagaimana orang yang punya energi dan moral yang baik. Setelah itu apa? Developing skill and measurable. Yang orang yang strength dan kompeten. Dan yang terakhir adalah enhancing future leaders. Karena Anda adalah future leader semuanya di industri syariah. Yaitu apa? Yang sustain
dan juga social impact. Karena leader ke depan harus juga punya social impact. Landasan utama di situ adalah akhlak. Ya, akhlak adalah menjadi hal yang sangat utama. Orang cerdas, ya, tapi kalau tidak memiliki akhlak yang baik pun tidak akan kemana. Nah, insya Allah kalau Anda bergabung dengan Bank Muamalat Indonesia dengan kesempatan apapun yang nanti akan saya jelaskan berikutnya, itu ada kita punya ideal, ya, Islami, modern, dan profesional adalah merupakan values-nya kita. Insya Allah kita akan semua menjadi orang yang ideal dan sanggup untuk menyongsong masa depan yang sangat cerah. Nah, bagaimana sih sebenarnya program-program daripada Bank Muamalat Indonesia yang bisa menyediakan sebuah platform, sebuah sarana untuk teman-teman bisa maju. Yang pertama adalah apa, teman-teman? Ya, bagaimana kita memastikan ini terjadi? Oke, yang pertama apa yang kita lihat adalah kita sudah membuat satu sustaining robust talent pipeline. Kalau teman-teman lihat tadi di beberapa slide sebelumnya, yang saya utarakan bahwa industri, khususnya Bank Muamalat Indonesia, membutuhkan talent, ya, membutuhkan talenta, membutuhkan orang-orang yang mumpuni. Kenapa? Karena industri ini masih kecil. Saya 3 tahun di Bank Syariah, itu melihat bahwa peluang kita besar, tapi harus didorong juga dengan kualitas sumber daya manusia yang handal. Ya, karena saya 15 tahun saya udah ada di Bank Konven, ya. Insya Allah saya di Bank Syariah Istiqomah. Nah, kalau kita lihat di situ apa? Pipeline. Kalau kita rumuskan dalam bentuk satu strategi house seperti ini, maka apa yang kita bisa support dari teman-teman? Yang pertama adalah kita mensupport kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kita punya internship. Kita punya muamalat internship program. Teman-teman bisa lihat ya muamalat internship program kita. Dan ingat, internship program kita pun bisa kita akselerasi. Kemana? Ke program-program andalan kita, bahkan menjadi manajemen training. Dan ini bukan sebuah isapan jempol saja. Kita baru luncurkan 2 tahun yang lalu, dan 2 tahun yang lalu pun kita sudah punya anak-anak intern yang kemudian berhasil menjadi seorang MODP atau Muamalat Officer Development Program, Future Leader, atau menjadi MT-nya kita. Nah, kalau teman-teman lihat dari sisi kanan Anda atau dari kiri screen, Anda lihat adalah di sanalah kita bisa lakukan satu akselerasi. Dari orang yang generalis MIP pun bisa. Dari seorang teller pun atau CS yang sekarang magang pun bisa kita akselerasi. Karena kita membuka ya bagi orang yang betul-betul memiliki kemampuan dan mengasah kompetensinya di dunia perbankan khususnya industri syariah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah memang ini adalah merupakan satu ikhtiar kami di Bank Muamalat Indonesia. Nah, gimana caranya untuk lebih details lagi ya dari program-program ini, teman-teman? Kalau kita lihat ini adalah satu MODP Future Leader, Management Training Program yang teman-teman bisa join di sana, nanti bisa tanyakan ke Mbak Puput ya, dan juga teman-teman yang Bank Muamalat khususnya di rekrutmen. Kalau kita lihat di sini adalah apa? Ada MODP, teman-teman bisa lihat ya apa saja, tentu saja di MT program, is a top notch program yang teman-teman bisa ikuti. Kemudian apa di sini? Dalam 2 tahun teman-teman akan dibentuk menjadi seorang syariah banker. Ya, insya Allah terakselerasi. Ya, ini adalah program-program di mana kita membentuk teman-teman selama 2 tahun. Kemudian setelah itu adalah kita accelerate. Bahkan ya kita saat ini dalam MODP yang 4 tahun yang lalu join dengan Bank Muamalat Indonesia sudah terakselerasi ya dengan grading yang lebih tinggi dari semenjak dia lulus. Nah, ini merupakan ikhtiar kita. Kenapa? Karena ikhtiar Bank Muamalat khususnya industri syariah, ya umumnya industri syariah harus berawal dari people yang kompeten, harus berawal dari people yang mumpuni. Itulah kenapa human capital menjadi sebuah aset. Kenapa human as a capital, human as an asset, itu adalah menjadi tidak akan bisa dipungkiri kembali. Nah, ini teman-teman yang bisa join di sini. Ya, insya Allah kita membuka untuk tahun 2021. Muamalah internship program pun kita sediakan. Bahkan saat pandemi pun kita udah mulai dengan internship dari rumah. Ya, jadi kita bisa bekerja dari rumah. Jadi tidak juga harus datang ke kantor. Ini juga kita mengakomodasi bagaimana sebenarnya kehidupan kita sekarang. Jadi Anda pun bisa bertanggung jawab tapi bekerjanya via rumah. Ya, dan terus terang teman-teman ini benefit yang teman-teman bisa dapatkan pada saat Anda mengikuti muamalat internship program. Ya, saya yakin bahwa ini merupakan reality check. Tidak hanya belajar theoretical tapi Anda lihat seeing is believing. Jadi Anda datang ke satu industri dan kemudian Anda lihat betul nggak itu terjadi,
Ya betul nggak seperti apa namanya yang Anda pelajarin teorinya? Kenapa? Saya yakin orang yang kompeten, orang yang akan siap ya dan akan cepat berlari adalah perpaduan orang yang mengerti mengenai theoretical dan juga orang yang tahu mengenai practicality-nya di lapangan seperti apa. Nah, ini kombinasi formula yang ciamik kalau menurut saya gitu ya, untuk teman-teman bisa maju. Once Anda cuma teorinya saja akan sangat sulit, tapi kalau practicality-nya juga saja itu juga pun akan sangat sulit. Jadi perpaduan ini. Kemudian tentu saja akan increase readiness level, kemudian akan bisa melihat opportunity yang tadi saya sebutkan di strategi house tadi. Kemudian ya untuk beberapa university karena memang udah kampus merdeka ini juga bisa mensupport itu. Oke, ini ada beberapa model, teman-teman. Kalau Anda ikut internship di Bank Muamalat Indonesia, tentu saja di sini tidak hanya terakselerasi saja, tapi Anda punya peluang untuk mendapatkan golden ticket. Golden ticket untuk apa? Golden ticket untuk masuk ke program-program yang tadi saya sebutkan di strategi house tadi. Jadi teman-teman bisa men-scrap, teman-teman bisa menghapus beberapa selection process. Nah, ini merupakan privilege. Ya, tentu saja ada mekanismenya yang sudah kita atur. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang kita sudah memiliki 2 orang yang dari internship program kemudian masuk menjadi manajemen trainee di Bank Muamalat. Mulia program adalah merupakan entry level program ya. Saya pun mulai dari entry level program. Jadi tahun 2002 begitu lulus saya kuliah, saya pun masuk entry level program. Saya bukan manajemen trainee kind of things. Ya, saya adalah bahkan even lower daripada customer service. Tapi saya selalu mengencourage teman-teman. Jangan pernah kita lihat bahwa dia mulai dari manajemen trainee dia udah pasti jadi director level. Saya mulai dari seorang yang di bawah itu bahkan mulai dari entry bahkan menjadi seorang intern atau bahkan menjadi seorang contractual staff dan saya nggak akan bisa masuk ke level itu. Jangan stop untuk bermimpi teman-teman karena terus terang itu akan bisa Anda lakukan. Contohnya misalnya saya saya membutuhkan waktu kurang lebih rentang 12 tahun dari seorang contractual staff, dari orang nomor 2 setelah satpam di cabang, saya menjadi seorang yang bisa report to director level. Ya tentu saja dengan pengorbanan, dengan investasi, waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Nah itu yang saya terus pursuing sampai dengan sekarang. Ya, dan ini teman-teman saya yakin ini program yang sangat baik untuk mengerti sebenarnya dunia perbankan mulai dari awal. Ya, apa yang di sini kita lakukan adalah program yang terstruktur. Ya, CS, Teller adalah program yang akan tahu bagaimana operasional di cabang seperti apa. Anda punya basis yang kuat dari sini, Anda akan menjadi kompeten frontlines. Kalau menjadi kompeten frontlines, barulah Anda akan bisa meraih karir ladder di di berikutnya ya seperti saya jelaskan tadi. Nah, kalau Anda ingin keep in touch terus sama kami gitu ya, untuk mengetahui informasi-informasi terkini mengenai informasi mengenai Bank Muamalat Indonesia, ya mengenai peluang, opportunity yang ada, ya teman-teman bisa lihat muamalat.hijrah.people, ya menjadi satu IG, ya Anda mulai start untuk bisa follow, kemudian Anda mendapatkan informasi-informasi terkini, atau Anda ingin meningkatkan kompetensi, ya Anda mengasah terus kompetensi, skill, knowledge dan juga attitude-nya teman-teman adalah kita juga punya Muamalat Institute. Anda bisa follow juga adalah @muamalat_institute. Ini adalah merupakan 2 sosial media kita yang kita persembahkan buat anak-anak muda untuk mengetahui dan mengasah kompetensinya. Ingat teman-teman, ya masa depan itu akan sangat cerah buat kita. Future is exciting, future is bright, tapi tentu saja kita harus harus ada 3 hal yang teman-teman bisa lihat di sana. Ya, nggak gampang, nggak mudah, tapi insya Allah kita bisa meraihnya. Dan ini penutup dari saya, teman-teman, bahwa future leader seperti Anda harus menguasai 3 hal. Ya, Anda harus menguasai bisnis, ya, teknologi, kemudian kemanusiaan, dan barulah Anda bisa membuat satu perbedaan. Tentu saja perbedaan di mana? Perbedaan di dunia industri syariah. Itu kurang lebih gambaran. Mohon maaf kalau ada kendala teknis, ini Pak Ira. Ya, saya juga kurang tahu gitu ya kenapa ini terjadi, tapi insya Allah setelah ini kita bisa follow up dengan tanya jawab ataupun brainstorm dengan teman-teman semuanya. Oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton atas materi yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama, ini datang dari akun
emailnya heri.nasrudin06@gmail.com. Pertanyaannya yaitu tanggapan Bank Muamalat tentang merger 3 bank syariah, serta kenapa Bank Muamalat tidak masuk dalam merger 3 bank syariah. Nah, ini pertanyaannya langsung 3 nih Pak, akun Heri Nasrudin. Pertanyaan yang kedua, dengan adanya merger di bank syariah, adakah kelemahan dan kelebihannya Pak? Kemudian masih dari Heri Nasrudin, Bank Muamalat apakah bekerja sama dengan link syariah? Nah, seperti itu Pak pertanyaannya, silakan dijawab Pak Anton. Oke, good. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi sangat pemerhati di dunia syariah gitu ya. Jadi 3 bank digabung. Itu karena mereka adalah bank di bawahnya Himbar. Ya, mereka adalah bank plat merah seluruhnya. Ya, dari bank Syariah Mandiri, bank BRI Syariah, kemudian setelah itu adalah BNI Syariah. Jadi 3, BSM, BRIS, kemudian BENIS. Mereka digabung. Pertanyaan adalah kenapa kita nggak masuk? Ya karena kita bukan dimiliki oleh pemerintah. Bank Muamalat Indonesia adalah bank private, ya, atau bank swasta. Tentu saja apa tanggapan kami? Alhamdulillah kami menyambut sangat positif atas penggabungan 3 bank tersebut. Karena ekonomi atau industri syariah membutuhkan lokomotif dengan daya atau engine yang besar. Ya, dengan artinya adalah engine dan daya yang besar adalah kalau di bank adalah aset yang besar yang cukup mumpuni untuk bisa menggerakkan gerbong syariah ke depannya. Nah, tentu saja kalau kita tidak memiliki gerbong itu, maka akan sangat sulit. Harapan kami adalah 3 bank tersebut akan menjadi gerbong. Akan menjadi lokomotif. Nah, setelah itu adalah bagaimana Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia tentu saja insya Allah kami berkomitmen sangat kuat untuk menjadi gerbong pertama setelah lokomotif tersebut. Jadi tanggapan kami tentu saja sangat positif. Kita kalau ambil contoh deh, 20 tahun yang lalu, BCA pun kecil dari sisi aset. Ya, kalau kita lihat awal muasal Bank Permata pun waktu mereka digabung dari 4 bank pun mereka kecil. Tapi begitu bank-bank yang lainnya itu tergerak naik, ekonomi semakin membaik, tentu saja ada multiplier effect yang akan juga menghinggapi bank-bank yang lain. Nah, tentu saja efek yang sama akan mungkin terjadi dan akan terjadi, is a domino effect. Kemudian tentu saja ada kelebihannya yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, kemudian kekurangannya tentu saja adalah market akan punya market leader yang begitu besar. Takutnya adalah menjadi sebuah dominasi yang terlalu besar, membuat persaingan yang sangat sulit. Ya, persaingan karena semuanya terdominasi. Nah, tentu saja ini adalah saatnya adalah membuat strategi-strategi bisnis, khususnya kami di Bank Muamalat Indonesia untuk menyikapinya seperti apa. Ya, tentu saja saya tidak bisa membeberkan apa strategi kita di 2021-2022, yang pasti kami sangat siap dan sangat menyambut 3 bank yang merger tersebut, dan insya Allah kami pun sudah punya strateginya untuk bagaimana juga kita akan mengikuti 3 bank tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apakah Bank Muamalat ada di link syariah? Tidak. Ya, karena link syariah itu tentu saja sama, kembali lagi adalah mereka basisnya adalah bank yang di bawah pemerintah atau bank plat merah. Gitu Mbak Ira. Apakah kami tidak memiliki digital? Insya Allah kami memiliki digital, ya, platform yang cukup mumpuni. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan datang atau melihat apa itu MDIN, ya, MDIN adalah digital platform kami. Insya Allah bagaimana teman-teman akan menikmati, ya, kenyamanan dalam bertransaksi via mobile, ya. Jadi Anda akan bisa melakukan banking anytime dan anywhere. Oke. Baik, terima kasih Pak Anton atas jawaban yang diberikan. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kelvin Handiyahya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana tips atau cara mengembangkan social impact dari suatu perusahaan? Oke, ya tentu saja social impact harus dilakukan gini. Sebuah perusahaan tentu saja memiliki CSR, ya, dana CSR atau Corporate Social Responsibility, which is itu sudah diatur oleh pemerintah. Kita udah harus mengeluarkan dana tersebut. Dan kalau di Bank Muamalat Indonesia kita punya keunikan satu lagi nih, Mbak Ira dan teman yang bertanya, yaitu kita punya Baitul Mal Muamalat atau BMM sebagai salah satu anak usaha. Jadi anak usaha Bank Muamalat itu ada 4. Yang pertama adalah
Muamalat Institute, which is institut yang saya pegang. Kemudian setelah itu adalah BMM, Baitul Mal Muamalat, Al-Ijarah, ya, dan kemudian setelah itu yang keempat adalah DPLK. Nah, tentu saja di sini masing-masing khususnya BMM itu adalah bagaimana menyalurkan dan menghimpun dana, kemudian menyalurkan. Dan insya Allah menyalurkannya adalah memberikan social impact. Social impact-nya apa? Cita-cita daripada BMM adalah tidak terus memberikan, tapi cita-citanya adalah apa? Mereka dituntaskan. Penerima harus menjadi 2 dalam 3 tahun ke depan, bukan lagi menerima dana zakat, infak, dan sodako, tapi mereka harus menjadi orang yang bisa membayar zakat terlebih dahulu karena wajib, gitu ya. Setelah itu bisa berinfak dan bersodako, karena mengentaskan sebuah kemiskinan. Kalau di Indonesia dengan konsep syariah, saya yakin cepat sekali kita tuntas kemiskinan yang ada dengan konsep waqf, gitu ya, atau zakat, infak, sodako, dan wakaf. Nah, ini merupakan satu ramuan yang harusnya menarik, gitu ya, untuk kita cermati. Nah, tentu saja kita butuh tenaga-tenaga muda atau anak-anak muda yang bisa membantu bagaimana proses yang lebih apik lagi untuk membuat social impact. Insya Allah kami juga aktif dalam memberikan beasiswa, aktif dalam kegiatan memperbaiki rumah, ya, kemudian adalah bantuan sosial seperti halnya orang yang terdampak COVID dan sebagainya. Itu sebagai salah satu contoh. Dan Bank Muamalat Indonesia pun memberikan dampak. Contoh ya, ini ya, saya kasih tahu teman-teman. Pada awal pandemi berlangsung, ya, orang-orang yang mempunyai deposito atau deposan itu kita memberikan satu opsi, yaitu mereka tidak mendapatkan imbalnya atau nisbahnya, tapi nisbahnya itu dikonversi dalam bentuk bantuan, karena kita ingin memberikan social impact. Jadi ingat ya teman-teman, kalau bayangin aja Bank Muamalat Indonesia itu memfasilitasi orang itu tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia saja, tapi insya Allah itu menjadi amalan yang akan juga menjadi sebuah memperberat amal jariahnya waktu kita nanti dihisab. Itu kan sebuah hal yang beyond, dan saya nggak pernah 15 tahun diajari ya di bank konven dan bank internasional, itu saya nggak pernah diajari, itu adalah sesuatu hal yang kita bisa investasikan hanya di dunia, tapi nanti kita di akhirat. Nah, jadi itu social impact yang insya Allah kita berikan. Itu Mbak Ira. Iya, baik, terima kasih Pak Anton Hendrianto atas jawaban yang disampaikan. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber Bapak Anton Hendrianto atas materi yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan juga kepada peserta webinar yang telah bergabung pada sore hari ini. Pak Anton, sebelum kita akhiri sesi webinar pada sore hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit, Pak? Oke, baik Mbak Ira dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih kesempatan ini. Saya sih ada titipan pesan dari saya, ya gitu ya. Sebagai generasi muda, teruslah meningkatkan kompetensi, teruslah pastikan bahwa Anda siap untuk menyongsong masa depan yang luar biasa. Ya, khususnya di syariah. Jadi janganlah berhenti Anda untuk belajar terus, ya, jangan berhenti Anda untuk terus mengasah kemampuan Anda. Jangan pernah merasa cukup ya atas apapun yang Anda miliki sekarang. Kalau Anda sudah merasa cukup, maka Anda akan siap-siap Anda terperangkap di comfort zone. Begitu Anda terperangkap di comfort zone, Anda nggak kemana-mana. Anda nggak kemana-mana. Maka untuk keluar dari comfort zone, Anda coba tilik lagi, coba telisik lagi apapun yang menjadi kekuatannya teman-teman, apapun yang akan menjadi apapun kelemahannya kita, Anda coba ramu dan kemudian belajar, cari ilmu, ya, berguru, coaching, mentoring dan sebagainya. Keluar dan masuklah ke satu, yaitu namanya learning zone. Nah, begitu Anda masuk ke learning zone, Anda akan belajar di sana. Anda akan menemui kegagalan. Anda akan menemui sebuah ketidaknyamanan. Tapi saya yakin begitu Anda gagal dan Anda menemui ketidaknyamanan, saya yakin adalah belajar. Itu adalah proses belajar sesungguhnya. Ya, kalau Anda lihat di situ adalah sekarang kita kenang dengan light bulb, ya. Anda lihat deh, pencipta atau penemu daripada light bulb itu berapa kali mendapatkan kegagalan. Semua orang yang ada di lab itu tidak ada yang berhasil langsung. Mereka menemukan sebuah kegagalan. Tapi mereka revisi dengan cepat,
mereka pelajari, dan sebagainya. Dan saat ini adalah zamannya open source dan permanen beta. Apa itu permanen beta? Jangan pernah nunggu sampai dengan sempurna, karena tidak akan pernah kita akan mencapai kesempurnaan itu. Tapi kita terus berusaha untuk ke sana. Begitu Anda proses belajar selesai, baru dengan kegagalan tentu saja, Anda baca buku motivasi dari orang sukses di Indonesia, autobiografi, ya, atau biografi orang sukses, pasti mereka berawal dari kegagalan-kegagalan, serial of kegagalan yang mereka perbaiki. Dan setelah Anda keluar dari learning zone, maka Anda masuk yang namanya growth zone. Nah, di growth zone ini adalah tempat di mana Anda tumbuh. Kenapa Anda ditempa dengan berbagai macam di learning zone tadi. Dan begitu Anda ada di growth zone, lambat laun Anda akan masuk lagi ke comfort zone. Dan jangan terperangkap lagi, belajar ulang, dan Anda makin tumbuh. Sehingga akan Anda tumbuh terus, dan akan membesar. Insya Allah begitu Anda membesar in terms of kompetensi, itulah yang akan menjadi nilai Anda, dan itulah yang akan dibeli secara profesional, ya, oleh siapa? Oleh employer. Ya, buat bank muamalat khususnya, atau perusahaan-perusahaan yang lain. Dan bahkan pun kalau Anda punya jalur sendiri, pengen jadi seorang pengusaha, dan Anda punya sebuah perusahaan, dan saya yakin adalah value itulah yang nanti akan Anda bawa, dan itulah merupakan kredensial, dan itu akan dilihat orang, dan setelah dilihat orang, dan itulah yang membuat Anda akan maju ke depan. Insya Allah. Thank you. Wassalam. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih sekali atas pesan-pesan yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih atas semua partisipasi dari peserta webinar yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini. Oke, akhirnya saya tutup webinar sesi kedua kita pada hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton.